Halo, salam sejahtera dan salam sehat bagi anak-anak kami sekalian di kelas 11. Bertemu kembali dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai dasar pembentukan kelompok sosial. Nah, apa itu hakikat kelompok sosial, syarat dan ciri kelompok sosial. Nah, berbicara mengenai kelompok sosial berarti kita berbicara mengenai suatu keadaan di mana di situ terdiri dari beberapa individu yang berkumpul dan saling berinteraksi. Nah, itu adalah kelompok sosial. Nah, sekarang kita akan masuk ya ke proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Nah, dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Nah, tepat tidak itu? Apakah kamu bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Tentu tidak. Nah, sehingga manusia itu dikatakan adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai kodrat kemanusiaannya, manusia harus membentuk dan mengembangkan hubungan sosial dengan manusia lain. Nah, setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi, agar manusia dapat bertahan atau survive, maka mereka harus membentuk kelompok. Nah, tujuannya agar apa? Agar lebih bisa saling memahami, agar lebih bisa saling berinteraksi. Nah, lebih lanjut lagi, setelah manusia saling berinteraksi, tercipta pranata sosial yang dalam hal ini menawarkan serangkaian aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ingat ya pada pertemuan sebelumnya bahwa ciri kelompok sosial itu ada status, ada peran, ada fungsi. Nah, berbicara mengenai pranata berarti ada susunan, ada sistematika, ada status dan ada peran di dalamnya. Nah, sehingga kelompok sosial itu identik dengan norma-norma ataupun aturan-aturan yang ada pengikatnya. Sebagai contoh, untuk memenuhi keperluan atas kesehatan keluarga dibutuhkan pranata pengobatan. Nah, pada masyarakat tradisional, pengobatan masih dilakukan oleh pranata keluarga atau disembuhkan oleh cara-cara yang dikenal dan dipercaya oleh anggota keluarga. Nah, adapun pada masyarakat modern ya berbeda dengan masyarakat tradisional tadi ya. Nah, pada masyarakat modern, pengobatan dapat dilakukan oleh dokter di rumah sakit untuk mengolah kebutuhan pengembangan sistem pengobatan beserta segala aspeknya. Nah, para medis seperti dokter membentuk kelompok yang disebut Ikatan Dokter atau IDI. Nah, dengan demikian, pada dasarnya kelompok sosial terbentuk atas dasar untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sehingga kamu lihat ya, nanti kita akan pelajari ya selanjutnya itu mengenai jenis-jenis kelompok sosial menurut kepentingannya ya. Nah, ternyata masing-masing individu itu saling berinteraksi dan bisa saja membentuk sebuah kelompok berdasarkan kepentingan ataupun kebutuhan. Nah, jadi nanti ada ya dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial. Nah, ini kamu lihat selanjutnya. Faktor pembentuk kelompok sosial ya ada beberapa poin ya. Nah, secara garis besar ya. Yang pertama, kepentingan yang sama. Wah, orang-orang membentuk kelompok sosial karena mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok ini disebut kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini kadang-kadang disebut asosiasi, seperti asosiasi seniman, asosiasi kaum buruh, asosiasi pengusaha kayu, asosiasi para advokat, dan sebagainya. Jadi ada kelompok sosial itu muncul karena kepentingan yang sama. Nah, mungkin ya kamu lihat ya kalau kita di Tanah Karo ini di Laudah ya, Simpang Laudah itu setiap pagi itu ada kerumunan manusia berkumpul, berkerumun. Apa? Mengapa mereka berkumpul dan berkerumun?
ternyata mereka memiliki kepentingan yang sama. Nah, yaitu ingin mencari pekerjaan. Nah, itu contohnya. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Nah, sejak dulu faktor keturunan merupakan dasar yang kuat bagi persatuan dan tali persaudaraan. Nah, karena itu tidak jarang orang membentuk kelompok sosial pertama kali berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Di Indonesia ada sekelompok-kelompok keturunan etnis seperti Batak, Minangkabau, Aceh, Jawa, Sunda, Bugis, Maluku, Papua, India, Arab, dan masih banyak lagi. Nah, jadi faktor pertalian darah, keturunan yang sama. Nah, ini sering tidak kamu lihat muncul kelompok berdasarkan faktor tersebut. Nah, ya banyak sekali ya. Apalagi kalau mereka itu ada di daerah perantauan. Nah, ikatan mahasiswa Karo, ikatan mahasiswa Toraja. Nah, itu berdasarkan keturunan ataupun pertalian darah. Dan yang ketiga adalah berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Nah, kesamaan daerah atau wilayah kadang-kadang dipakai sebagai dasar bagi pembentukan sebuah kelompok. Nah, pembentukan kelompok berdasarkan daerah yang sama terjadi karena orang-orang dari daerah yang sama memiliki kebudayaan, bahasa, dan cara berpikir, dan dapat pula memiliki pola kerja yang sama, sehingga dengan mudah dapat memahami satu sama lain. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya perasaan senasib dan sepenanggungan karena lingkungan tempat yang tinggal yang sama. Ini bisa juga kita lihat ya, banyak orang-orang ingin misalnya pergi ke daerah yang lain, pasti mereka mencari rumah yang mayoritas di situ tinggal sesuku dengan dia. Nah, kalau ditanya alasannya, dia akan berkata bahwa tentu lebih nyaman tinggal dengan orang, ya kalau orang-orang yang sekampung, sehingga interaksi lebih bisa lancar, lebih nyaman. Nah, itu ya, itu karena itu faktor daerah atau wilayah yang sama. Nah, jadi inilah ketiga garis besar ya, faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, terbentuknya kelompok sosial yang didasari oleh faktor-faktor tersebut menumbuhkan ragam dan jenis kelompok, sehingga muncullah kelompok sosial yang lainnya. Nah, terutama di negara Indonesia yang memiliki keragaman ras dan etnis yang terdapat dalam berbagai wilayah dengan ciri khusus, sehingga melahirkan keragaman budaya yang banyak membentuk ragam kelompok sosial sesuai dengan karakternya masing-masing, sehingga muncullah keragaman yang ada di Indonesia. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, inilah materi kita pada minggu ini ya, mengenai faktor pembentuk kelompok sosial. Semangat terus ya.